Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Mungkin bisa masuk ke depan jamaah. Masuk. Fadhal. Enggak harus bersandar duduk itu. Yang syebe-syebe aja yang bersandar gitu. Iya, yang syebe-syebe boleh bersandar gitu kan. Masya Allah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang ingin ana sampaikan. Ana terinspirasi atau dari ucapan Bapak Nizam Baraja, bahwasanya banyak orang-orang yang saat ini muslim tapi berpaham humanis. Bahkan ana nonton beberapa cuplikan video yang mereka mengatakan kemanusiaan di atas agama. Jadi nggak usah bicara tentang agama lagi, sudah kita bicara kemanusiaan sudah. Apakah memang seperti itu jemaah? Apakah agama ini datang untuk menyengsarakan manusia? Sehingga banyak, apalagi orang-orang ateis berpendapat atau komunis berpendapat agama ini opium yang memabukkan sebenarnya. Maka kalau kita lihat manusia di dalam Al-Quranul Karim, tanpa bimbingan wahyu, dia lebih buruk dari binatang. Kalau dia mengandalkan kemanusiaan dia, maka dia akan jadi lebih buruk dari binatang. Contoh yang ringan di surat At-Tin, kita semua hafal. Apa kata Allah tentang kita ini? Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam wujud, dalam rupa yang paling sempurna. Nggak ada sudah yang lebih sempurna dari penciptaan manusia. Banyak orang membaca ayat ini untuk mengangkat martabat manusia, tapi dia tidak melanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Sehingga dia berpandangan bahwasanya kemanusiaan itu, manusia ini makhluk yang paling hebat, paling super, paling indah, paling baik. Padahal Allah mengatakan, "Tsumma radadnahu asfala safil." Kemudian kami mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Kalau bicara asfala safilin, sudah apa tempat yang paling rendah? Neraka Allah Azza wa Jalla yang paling terendah. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, baru orang-orang ini terangkat derajatnya. Makanya kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla kadangkala mensifati manusia ini lebih buruk dari binatang. Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak yang kita konsumsi, yang kita kendarain. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, ma'alish. Nah, ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih buruk dari binatang. Allah Azza wa Jalla pernah menawarkan amanah ini jemaah. Amanah untuk memakmurkan bumi ini. Dengan apa memakmurkan bumi? Dengan bangunan-bangunan yang indah, dengan jalan-jalan tol yang mungkin mempermudah keberadaan manusia di muka bumi ini. Mungkin itu salah satu memakmurkan, tapi memakmurkan yang sebenarnya adalah dengan mengajak manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla,
mengajak manusia ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, inna aradnal amanata 'ala samawat wal ard wal jibal. Kami menawarkan amanah ini kepada langit yang 7 lapis, kepada bumi yang 7 lapis, kepada gunung-gunung yang menjadi pasaknya bumi. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka pada nggak mau pegang amanah itu, berat. Untuk memakmurkan bumi ini dengan tauhid, dengan beribadah kepada Allah, berat buat mereka. Maka semua angkat tangan. Langit itu angkat tangan, bumi angkat tangan, gunung angkat tangan, takut mereka tidak bisa menjalankan amanah yang Allah berikan. Terus siapa yang mengemban amanah itu? Fahamalahal insan. Amanah itu diemban sama kita, sama manusia. Bagaimana sifat manusia ini jamaah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat bodoh, bukan bodoh. Bahasa Arabnya bodoh apa? Jahil. Allah mengatakan jahul. Bukan zalim, tapi sangat zalim. Zalim bahasa Arabnya kita tahu semua, zalim. Sangat zalim apa bahasa Arabnya? Zalum. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh, tanpa bimbingan wahyu. Maka kalau kita sibuk mengedepankan kemanusiaan saja tanpa bimbingan wahyu ilahi, yang akan terjadi manusia akan bunuh diri, karena dia tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan dunia ini. Terakhir mau lari kemana dia? Ketika dikasih penyakit sama Allah Azza wa Jalla, ketika dikasih kegagalan dalam kehidupan ini. Antum melihat ada orang-orang yang gara 20.000 bunuh diri, ada orang yang gara-gara 2 juta membunuh. Antum melihat ada seorang istri yang membunuh suaminya. Kejadian di mana jemaah? Suaminya hakim. Di mana? Di Medan. Di Medan. Ini harim. Harim. Pakai jilbab nggak salah. Iya. Pakai kerudung, itu harim. Dia bunuh suaminya. Dia panggil orang untuk bunuh suaminya. Subhanallah. Kejadian di Jember. Di Jember kejadian seorang ibu sama anak bersekongkol bunuh bapaknya. Dikubur di rumah situ, dibikin musola di atasnya jemaah. Iya. Seakan-akan mereka selesai, nggak ada masalah. Seperti itu manusia tanpa bimbingan wahyu jemaah. Akan sangat zalim dan melakukan tindakan-tindakan kebodohan yang mungkin kita kok tega ya. Ada yang bayi digulung apa dibuang, kasih fulus, siapa yang nemu suruh nguburkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita melihat itu terjadi dengan orang-orang, mungkin terjadi sama kita, mungkin kalau kita tidak dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Antum lihat bangsa Arab sebelum datangnya Islam, bayi hidup-hidup perempuan dikubur sama mereka, dikubur jemaah. Entah kemana perasaannya abah ini, di mana anaknya dia digalikan kuburan. Kalau dimatikan dulu mungkin orang tidak tega, ini hidup-hidup dikubur selesai, dan merasa tidak berbuat dosa. Innahu kana zaluman jahula. Lihat kezaliman dan kebodohan manusia. Batu disembah, batu. Sampai Nabi Ibrahim ketika menghancurkan batu-batu itu, berhala-berhala itu, apa kata Nabi Ibrahim? Itu tanya sama yang paling besar itu, tanya itu, kan kapaknya di sana kata dia. Orang mikir, laqad alimta, engkau tahu Ibrahim, mereka nggak bisa bicara. Ya itu nggak bisa bicara kalian sembah. Mereka tahu nggak bisa bicara disembah. Ada orang yang karena kebodohan dia berpikir pagi siang malam kerjanya cuma cari fulus.
Padahal dia tahu yakin 100% dia akan mati. Apa ada yang nggak yakin mati jemaah? Semuanya yakin mati. Ahibati fillah, di surat Ma'arij, kalau bisa yang punya handphone dibuka handphonenya, dibuka surat Ma'arij ayat 19. Ya Allah, siapa yang mau baca? Masya Allah, ada Qurannya handphonenya, ada semuanya lah jemaah. Ya Allah, faddalu. Surat Ma'arij ayat 19 sampai ayat 39. Ya Allah, siapa yang mau baca? Jemaah, kadangkala kita itu acara zuatan, ada yang baca Quran kan? Rata-rata kok bukan jamaah yang baca Quran. Hah? Ente lihat, rata-rata bukan jamaah. Jamaahnya kemana jamaah? Fadal, surat Ma'arij. Nah, fadal, mic-nya kasih. Mic-nya kasih biar dengar semuanya. Baca terus. Idza massahu asy-syarru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'an illa al-musallin. Ya, artinya dibaca. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan gigir. Nah, lihat. Sifat yang Allah sebutkan manusia ini halua, suka berkeluh kesah. Kalau ngobrol sama sohibnya selalu yang susah-susah. Aduh, kita orang punya utang, kita orang ini punya rezeki, tidak cerita dia. Skut. Nah, ketika kena musibah satu kampung tahu semuanya. Kehilangan sesuatu satu kampung tahu semuanya. Tapi dapat nikmat pelit dia. Jangan sampai ada yang pinjam fulus dia. Ini sifat manusia yang Allah sebutkan. Lanjutkan. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat gigir. Itu sifat kita coba. Jadi kita nggak perlu ngomong fulan. Ini sifat kita. Asalnya seperti itu. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak merasa itu rezeki dan nikmat. Kita selalu berpikir rezeki itu fulus. Rizki itu bisa jadi wajah yang tampan. Itu rizq min Allah. Berapa banyak ada rejal-rejal fulusnya galil, tapi karena wajah tampan, Masya Allah, dapat harim yang fulus. Rizq buat dia. Allah yang kasih sama dia. Nggak pernah dia usaha untuk mempercantik atau memperindah wajahnya. Dari mana dia usaha itu? Dia punya dua tangan ini. Ini bukan rizq. Kita baru akan tahu kalau ini rezeki ketika antum lihat ada orang patah tangannya, nggak punya tangan, antum ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah ya Rabb. Kita lihat orang magrum, akal sehat yang Allah berikan kepada kita, kita nggak pernah mensyukurinya kadang-kala jamaah. Ketika kita ngelihat orang magrum jalan kaki, nggak pakai baju, di situ kita sadar ya Rabb, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kita memuji Allah Azza wa Jalla. Tapi sifat asal manusia yang Allah sebutkan ini seperti ini. Ketika dikasih nikmat bakhil, perhitungannya terlalu ketat. Sampai Nabi SAW pernah berpesan kepada Asma, ya Asma, la tuki fayukillah alaik. Asma, jangan terlalu perhitungan engkau. Allah perhitungan sama engkau nantinya. Banyak di antara kita yang seperti itu. Ketika mendapatkan nikmat, ketika dapat musibah, putus asa dari kehidupan ini. Bahkan banyak di antara kita yang suudzon sama Allah. Suudzon, berburuk sangka sama Allah, mengatakan kenapa ya Allah aku kok diperlakukan seperti ini. Siapa kita merasa punya hak atas diri Allah Azza wa Jalla? Tapi bagaimana sekarang supaya kita keluar dari sifat dasar yang buruk yang kita miliki ini? Ana merasakan dua sifat ini, ana merasakan.
Ada bisikan-bisikan itu kadang-kala. Ketika dapat rezeki, ya, jadi berat kita mau berbagi, tapi kadang-kala sekedarnya. Allah kasih banyak, engkau keluarkan sedikit. Apa yang menyebabkan kau melakukan itu? Cinta kepada harta, cinta kepada harta. Maka berusaha kita agar tidak menjadi manusia yang Allah sebutkan ini. Seperti apa? Allah sebutkan. Tafadhal dibaca. Kecuali orang yang Bahasa Arabnya dibaca belum? Masya Allah. Illal musallin alladzina hum ala salatihim Daimun. Ya. Daimun. Artinya? Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Barakallahu fikum. Ini sifat pertama. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, beliau mengatakan ahlut tauhid. Mereka orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu syarat salat ini, syarat ibadah ini adalah kita bersyahadat, jemaah. Gimana kita masuk ke agama Allah ini? Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kita dirikan salat. Dan ibadah salat ini adalah rukun Islam. Yang kedua, yang kalau orang meninggalkannya, keislamannya diragukan. Banyak orang-orang kadangkala mereka berpikir, alhamdulillah Ustaz, anak punya anak nggak minum, anak punya anak alhamdulillah nggak khair lah, anak punya anak ini, cuma saya yang nggak sholli Ustaz. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Yang membedakan kita dengan mereka itu sholat. Faman taraka as-salah faqad kafar. Yang meninggalkan sholat sudah kafir, kata Nabi SAW. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Orang yang meninggalkan sholat itu apakah masih Islam atau sudah keluar dari Islam? Yang nggak sholat sama sekali. Ada dua pendapat para ulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau dia tidak sholat sama sekali maka dia telah kafir. Kalau mati jangan disolatin. Ya, kalau kita pikir pendapat Imam Ahmad ini masuk akal juga. Selama hidup dia nggak pernah sholat, mati minta kita nyolatin dia. Selama hidup dia nggak pernah berangkat ke masjid, mati minta kita gotong dia ke masjid. Dia hidup nggak mau ke masjid, mati untuk bawa ke masjid. Makanya pendapat Imam Ahmad, kalau ada orang tidak sholat meninggal dunia, sudah dibungkus, galikan jurang, lemparkan ke sana. Jamaah, Allah kasih semuanya sama dia. Allah nggak minta banyak, dia tidak kerjakan tuh sholat. Pendapat yang kedua, dia tidak kafir. Nah, kalau pendapat yang pertama itu dia kafir dan dibunuh murtad. Kalau dia diminta untuk sholat nggak mau sholi, dibunuh murtad. Tapi pendapat yang lain tetap dihukum. Imam Syafi'i berpendapat dibunuh tapi bukan murtad, sebagai hukuman di dunia aja. Dan mazhab Abu Hanifah dipenjara dia sampai sholat. Ini yang menyebabkan manusia keluar dari sifat buruknya tadi. Dia sholat dan alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka senantiasa melaksanakan sholat, bukan bolong-bolong. Harapan anak kalau jamaah insyaallah semuanya nggak ada yang bolong-bolong. Dulu mungkin dulu Ustaz, dulu maghrib sama isya, kadang-kala maghrib doang, subuh jangan ditanya sudah Ustaz. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, antum yang punya utang, sholatnya dulu ditinggalin, bayar hutangnya. Jumhur ulama berpendapat antum harus bayar tuh utang. Antum 10 tahun nggak sholi, hitung tuh berapa sholat yang antum tinggalkan. Berapa sholat jemaah 10 tahun?
kali 3, 65 kali 10. Piro itu? Masya Allah. 1.800-an. Berapa? 18.000 sholat. Bisa bayar jamaah. Itu pendapat jumhur ulama, harus diqadha. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat sebagian ulama al-muhaqqiqin nggak bisa diqadha, nggak bisa diganti. Gimana mau ganti? Dia niatkan sholat dengan sengaja. Nggak ada peluang untuk mengganti dia. Sampai kapan? Sampai mati nggak bisa diganti. Akan ada perhitungan Allah sama dia. Terus yang harus dilakukan apa? Tobat. Taubatan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Karena kalau pikir antum ganti, antum kan enak, alhamdulillah anak sudah ganti. Anak nggak soli 2 hari kemana, alhamdulillah anak sudah ganti. Enak kalau gitu jamaah. Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Salat itu kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Keluar waktu nggak diterima antum salat. Kecuali dalam kondisi lupa atau ketiduran. Baru maka pendapat mungkin ya yang mending ketika antum punya utang salat, antum bertobat dengan taubatan nasuha. Artinya antum berusaha untuk tidak mengulanginya dan memperbanyak sholat sunnah. Daimun, dia selalu sholat. Sebagian memaknai daimun, sholatnya itu terus khusyuk. Allah itu tidak menerima dari sholat kita. Kita sholat 4 rakaat, kira-kira pahalanya 4 rakaat? Belum tentu. Allah akan menerima sholat kita yang akal kita ada dalam sholat kita. Walaysa lirrajuli min sholatihi lama aqal. Orang nggak akan dapat dari sholatnya kecuali yang akalnya ada di. Kita sholli kadangkala maghrib, bis sholli ditanya, imamnya tadi baca surat apa? Apa setia? Sekali. Antum kemana tadi? Maka daimun di antara maknanya khasyi, antum ngikutin salat antum. Dan yang membantu kita itu khusyuk dalam salat kita jamaah, tahu sama arti yang dibaca. Tahu. Jangan sampai kita ini sudah bertahun-tahun sholli ditanya apa artinya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Apa wallahu a'lam. Arti at-tahiyat nggak tahu kadang-kala. Surat-surat pendek yang dibaca nggak tahu. Itu membantu kita. Iftitah yang kita baca sebelum Al-Fatihah nggak tahu sama artinya. Maka yang membantu agar kita terus sholat dalam kondisi khusyuk, maka mengetahui maknanya. Dari sejak wudhu sudah benar jemaah. Ada sebagian salafus saleh, kalau nggak salah Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, ketika dia wudhu yang di sebelahnya ngelihat, malak, ente kenapa kok kuning wajahnya, pucat, kata dia. Dia mengatakan, ana sebentar lagi mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Ana ini banyak dosanya, kata dia. Antum gimana kalau antum mau menghadap bos dalam kondisi antum banyak dosa, dan bos tahu antum melakukan kesalahan, antum habis ngambil fulus atau apa, tahu-tahu antum dipanggil sama bos, gimana kondisi antum? Ini kita akan menghadap Allah yang tahu dengan yang besar, yang kecil dari semua dosa kita. Kita bisa tersenyum dengan orang-orang di sebelah kita karena mereka nggak tahu dengan dosa-dosa kita. Maka dari sejak wudhu tumbuhkan perasaan kita ini mau sholli, mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita ini mau ngomong Allahu Akbar dan Allah tahu tadi kita habis ngerjain apa. Kemudian lanjut. Alladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Artinya? Dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Subhanallah. Tadi hak badan nih. Hak badan kita kasih badan sama Allah. Haknya apa? Sholli. Sehari yang wajib berapa waktu? 5 waktu.
Lihat 5 waktu dibanding waktu kerja kita lebih panjang mana coba? Syughul berapa jam kira-kira orang itu? 8 jam. 5 waktu ini berapa jam dikerjakan? Ya kalau satu sholat 5 menit, setengah jam sudah. Itu hak badan kita, nggak banyak Allah minta. Antum syughul 8 jam, datang harus apa? Fingerprint, keluar fingerprint, telat dikit dipotong gajinya. Allah SWT cuma minta setengah jam dari antum, nggak banyak. Itu hak badan. Nanti ada hak lain, yaitu hak harta. Maka Allah sebutkan, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Yang di harta mereka, orang ini tahu ada hak. Ini bukan punya ana, ini punya Allah. Allah yang ngasih sama, dan ternyata dalam harta ana ada haknya orang. Ada haknya orang. Haibati fillah, kalau bicara hak orang, biasanya kita di bulan Ramadan itu ada orang-orang yang minta hak Allah. Masih ada di Surabaya? Hah? Nah, kalau bicara hak memang sudah Allah tentukan. Ada hak buat mereka yang minta-minta, dan hak buat orang miskin yang tidak minta-minta. Ada 2 orang miskin. Ada orang miskin, subhanallah, ketika Nabi SAW mengatakan laisal faqir alladhi tarudduhu luqma au luqmatan, yang disebut orang fakir itu adalah bukan orang yang dikasih makanan atau terus dia pulang kasih fulus dia pergi, bukan. Tapi orang fakir, kata Nabi SAW, adalah orang yang tidak minta-minta dan orang nggak tahu kalau dia itu butuh sebenarnya. Diam dia. Dan kita harus cari ini. Kalau ada orang minta-minta, apa perlu kita kasih, Ustaz? Iya, lihat kondisinya. Kalau dia memang minta-minta, perlu miskin, kasih. Tapi ada orang yang profesinya minta-minta. Maka kalau dia datang, kita kasih. Kasih apa? Kasih nasihat. Loh, sawa cuma. Kasih, kesian dia cuma. Karena orang yang minta-minta tanpa dia memiliki kebutuhan, itu ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dia datang pada hari kiamat, wajahnya ini dibangkitkan dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar, wajahnya nggak ada dagingnya, tengkorak aja. Dia nunduk terus. Orang akan tahu ini yang minta-minta, padahal dia sebenarnya nggak berhak untuk minta-minta. Tapi namanya kita nggak tahu, gimana kalau kita nggak tahu, saat dia sudah kasih bainahu wa bainallah. Dan subhanallah, sebagian sahabat ya itu pedulinya sama orang miskin. Kalau ada orang miskin, farhannya dia jemaah. Alhamdulillah, orang yang datang ke sini mau membawa harta ana. Ini titipan, ana kasih ke antum, antum ini sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah sampai fulus itu. Dan tiap pagi ada 2 malaikat yang turun. 2 malaikat ini yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Kapan infaknya? Terserah, pokoknya malaikat itu turun untuk mendoakan. Mau infaknya siang hari, sore hari, malam hari, pokoknya malaikat itu kerjanya mendoakan orang yang berinfak, kasih ganti. Wa'ati mumsikan talafan, yang satu doanya berikan kepada orang yang bakhil, yang megang, dikatakan mumsik, dipegangin fulusnya jemaah. Berikan kehancuran, kerusakan dalam hartanya. Makanya berapa banyak orang fulusnya banyak, nggak manfaat buat dia jemaah. Gara-gara dia makan haknya orang. Kalau antum lihat ada orang yang sukses, yang jadi kaya raya, apa kata Nabi SAW? Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ini dikasih rezeki sama Allah, dibantu sama Allah, ditolong sama Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Artinya ketika kita dapat harta, mau beli budak, mau bebaskan budak, bebaskan yang kuat-kuat.
Sehingga ketika engkau perlu bantuan mereka, karena budak yang dibebaskan itu memiliki loyalitas kepada majikannya, jemaah. Dia siap pasang badan untuk bos yang membebaskan dia. Bapaknya Abu Bakar ngomong, kalau kau mau bebaskan, bebaskan yang kuat-kuat. Kok tak lihat engkau bebaskan yang miskin-miskin, yang lemah-lemah. Apa kata Abu Bakar? Ya Abatah, engkau nggak tahu dengan apa yang aku inginkan, ya apa? Ada beda niat. Itu Abu Bakar. Makanya Rasul SAW mengatakan, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Nggak ada harta yang bermanfaat buat aku seperti hartanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mau hijrah SAW, Abu Bakar itu sudah menyediakan 2 ekor onta. 2 ekor onta. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini onta buat engkau. Kata Nabi SAW, bisaman, enggak, aku mau bayar. Ya terserah engkau, Nabi SAW. Kenapa Nabi bayar? Nabi nggak ingin pahala hijrahnya diambil Abu Bakar, karena ontanya Abu Bakar. Bayar, enggak, anak mau bayar. Seperti itu Nabi SAW. Ketika bicara hitung-hitungan ibadah, hitung-hitungan pahala, perlu kita hitung-hitungan. Berkaitan dengan harta kita, kita mau dibawa kemana harta ini? Itu ada hak mereka. Ketika Rasul SAW sampai ke kota Mekah, sampai ke kota Madinah, mau bangun masjid, Allahu Akbar. Orang-orang Ansar mengatakan Masjid Nabawi itu, mereka, ya Rasulullah, la natlub samanahu illa minallah. Kami enggak mau minta harganya kecuali sama Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul SAW, thaminuni. Berapa harganya? Anak mau bayar. Dibayar sama Nabi SAW. Supaya pahala bangun masjid itu terus mengalir buat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Nabi itu perlu sama pahala. Jangan akhirnya kita yang punya fulus ini merasa nggak perlu sama pahala. Ketika dapat fulus terus berpikir gimana supaya ini jadi pahala buat anak, supaya anak tidak menjadi orang-orang yang disebutkan suka berkeluh kesah, nggak pernah bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pedulikan mereka, jemaah. Khususnya kerabat kita. Makanya kenapa, nah kalau jamaah alhamdulillah, kenapa Nabi SAW itu nyuruh kita belajar nasab? Kenapa jamaah? Apakah suruh agar kita berbangga? Anak gabili, anak gabail, nanti, insyaallah. Nabi SAW menyuruh kita belajar nasab untuk satu hal, menyambung silaturrahim. Beliau mengatakan SAW, ta'allamu min ansabikum mata silu bihi arhamukum. Pelajari nasab kalian yang dengannya kalian bisa silaturrahim. Maka insya Allah mudah-mudahan semua sudah mengerjakan. Sepupuan, tolong bikin grup. Bikin grup lah. Grup di WhatsApp atau apa, sepupu kita. Anak punya jiddi namanya Hasan Basalama. Kita punya grup semua cucunya Hasan Basalama. Dari Umi juga kita bikin. Paling enggak itu menjadi ajang untuk silaturahim. Ada yang perlu ini, perlu bantuan ini, perlu itu. Kita nggak perlu ke orang lain. Kita sudahlah keluarga ini. Dan kalau antum lihat bagaimana hikmahnya Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu keluarga kecuali ada satu yang sukses biasanya. Satu dua yang sukses. Ini tugasnya adalah mengayomi yang mereka yang susah. Jadi Nabi SAW ketika ditanya tentang bagaimana kita bersedekah, siapa yang paling berhak mendapatkan? Kerabat kita. Orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa kita berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil. Katakan yang paling berhak mendapatkan kelebihan hartamu itu orang tua. Allah sebutkan falil walidain.
Jangan takut kalau antum ngasih orang tua fulus antum berkurang. Kadang-kadang kita yang sudah zuat, sudah mulai perhitungan mau ngasih orang tua. Anak juga punya masa depan Ustaz, anak punya ini tuh subhan falil walidain. Dan Allah akan kasih ganti jemaah. Kita ini sama harta kita milik orang tua kita. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik bapakmu, kata Nabi SAW. Jadi kalau abah kita datang ke bait kita, ngelihat kita punya motor mamanya, nak abah bawa nak ya. Siap bah, fadl. Sayaro abahnya datang, nak abah perlu sayaro nak. Fadl bah, fadl. Kita ini sama harta kita milik abah kita jemaah, milik orang tua kita. Kemudian wal akrabin, kerabat kita. Kita punya kerabat, sepupu-sepupu kita, ammi kita, keponakan kita. Sebelum kita kasih keluar, pedulikan mereka. Oh fulan ya Allah susah, kirim buat mereka. Wal akrabin, baru wal yatama, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus dalam perjalanan, ya. Itu perintah Allah Azza wa Jalla dalam memberikan nafkah. Jadi ingat, yang pertama sholat, yang kedua sedekah. Terus dia melakukan hal itu. Sampai kapan sedekah? Ya sampai Allah mencabut nyawa kita jemaah. Dan kalau antum cinta sama hartanya, boleh sedekah setelah mati. Ada orang yang terlalu cinta sama hartanya, mau bangun masjid ketika hidup sayang. Maka apa yang boleh dilakukan? Sebelum mati antum bikin wasiat. Ada orang yang hidup bakhil, mati bakhil. Mati antum bakhil, antum sudah mau mati, tulis wasiat, sepertiga hartaku di jalan Allah, wakaf. Bikin di notaris. Karena kalau bikin surat di rumah nanti sama anaknya, aduh bismillah lah, nggak ada yang tahu. Selesai. Kalau anak-anak kita soleh, enggak insya Allah. Tapi kadang-kala ada anak-anak yang enggak baik, maka bikin yang jelas di notaris, tulis sepertiga. Ini kalau antum cinta sama harta antum. Jadi baru mau sedekah kalau mau mati. Pahalanya sama nggak? Sama. Nggak sama pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, afdalus sedekah, sedekah yang termulia itu anta tasaddaq wa anta sahihun syahih ta'malul hayata wa takhshal faqr. Sedekah yang termulia adalah ketika engkau dalam kondisi sehat, engkau masih punya angan-angan tinggi, engkau kepingin ini, kepingin itu sedekah yang terbaik. Tapi jangan sampai kata Nabi SAW, sudah sakit-sakitan baru mengatakan, ya yang sana nanti buat masjid sana, yang itu buat masjid sana. Kenapa nggak dari dulu supaya pahalanya engkau dapat lebih dari dulu? Baik, lanjut. Masya Allah, kemana kok hilang-hilangan gini? Walladzina yusaddiquna biyawmil din walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Baca lagi, inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Artinya, dan orang-orang yang percaya hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat membuat orang merasa aman dari kedatangannya. Barakallahu fikum. Ini beriman dengan hari akhir, jam. Orang itu percaya bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Banyak orang-orang yang memiliki pemahaman humanis tadi, mereka nggak percaya kalau akan dibangkitkan dalam kehidupan nanti. Kalaupun mereka percaya semuanya masuk surga. Seakan-akan surga nanti akan ketemu fulan. Seakan-akan dia yang bikin surga dan dia yang menentukan siapa yang masuk surga. Buat mereka masuk surga itu pokoknya baik. Baik gimana?
Apakah orang yang menyembah batu dikatakan baik? Apakah orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di muka Allah dikatakan baik? Kalau bicara dia suka berbagi, suka menolong, nah, dia hanya baik kepada manusia tapi buruk kepada pencipta langit dan bumi ini. Makanya beriman dengan hari akhir ini menjadi motor yang menggerakkan kita untuk beribadah. Antum lihat ada orang-orang yang sepertiga malam bangun jemaah. Dapat apa dia bangun malam? Capek. Yang lainnya tidur dengan selimut zen. Dia soli. Antum lihat orang-orang yang puasa Senin Kemis dapat apa antum? Karena ada keimanan yang membuat dia melakukan itu, beriman dengan hari akhir. Makanya nanti ketika pembagian rapot pada hari kiamat, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, apa kata dia? Dia langsung mengatakan, ha'umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Yakin aku. Jadi antum sekarang duduk di sini nih, yakin nggak antum nanti duduk ini akan menjadi pemberat amal kebajikan antum pada hari kiamat? Atau sekedar majelis ya enggak loh saat mana mau isyrab syahi, teh apa? Atau karena keyakinan itu yang membuat kita hadir, melangkahkan kaki, meninggalkan keluarga kita. Azab Allah Azza wa Jal, siapa yang mampu melawan azab Allah Azza wa Jal? Azab di dunia saja manusia nggak mampu. Antum bisa melihat ketika banjir bandang datang, ketika gempa datang, orang mau lari kemana? Lari kemana? Ana melihat sendiri, masya Allah, sekarang ini kita semakin beriman dengan kekuatan Allah Azza wa Jal, semakin beriman. Kita udah beriman. Dulu orang cerita banjir, mobil dibawa sama banjir. Sekarang udah ada videonya, tuh melihat. Orang teriak-teriak, aduh, BMW dibawa banjir. Mau diapain BMW dibawa banjir? Mobil-mobil dibawa banjir. Nggak ada yang bisa menyelamatkan. Semua orang mengatakan nafsi, nafsi. Maka kalau iman kita sedang goyah dengan hari akhir, sibuk ngurusin dunia, antum ziarah kubur. Antum ziarah kubur. Kita tuh kadang-kala ke kuburan cuma kalau nganter jenazah. Betul jemaah? Nganter jenazah antum rombongan orang banyak. Sampai kuburan kisah sana, kisah sini, apa? Ahlan, kuburan ahlan, teriak-teriak. Ada kuburan. Perlu kekhusyuan kita. Tapi ketika antum ziarah kubur sendirian, bawa harim, bawa anak ke kuburan, insya Allah itu akan lebih mengena. Malam hari, Nabi SAW kadang-kala ziarah kubur itu tengah malam. Tengah malam beliau keluar dari rumahnya berangkat ziarah kubur. Sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menumbuhkan keimanan itu, ziarah kubur. Baik, lanjut. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Lanjut. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Ya, artinya Dan orang-orang yang memelihara kemampuannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Barakallahu fikum jemaah. Nggak ada alasan seorang berzina sama sekali. Apa alasan orang berzina? Oh, nafsu. Allah kan kasih nafsu sama kita, Ustaz. Nggak ada alasan orang berzina. Sedangkan Allah Azza wa Jalla sudah membuka pintu. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Allah udah buka pintunya yang menutup celah perzinaan tersebut. Engkau nikah yang baik-baik, dua, nggak cukup dua, tiga. Oh, nggak cukup anak tiga, Ustaz, 4. Kalau mampu berlaku
adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Cukup jemaah. Kalau cukup satu, yang nggak cukup itu mata kita jemaah. Ketika kita tidak menjaga pandangan mata kita, nggak akan pernah cukup. Lihat harim, Allahu Akbar. Apalagi kalau kerjanya jalan-jalan nanti. Alhamdulillah mungkin sekarang sudah mulai berkurang. Dulu ada istilahnya cuci mata. Masih ada jemaah? Enggak lah, sudah sekarang jemaah. Masih ada. Tapi jemaah di sini nggak ada, insyaallah. Nggak ada. Nah, orang kalau sudah memandang, selesai sudah. Kata Nabi SAW, an-nadratu sahmun masmum min sihamil iblis. Pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Nggak perlu antum sampai masuk, nggak perlu cuma lecet dikit, racunnya sudah bergerak. Makanya kenapa orang-orang berzina nggak jaga pandangan mata? Sudah punya harim masih berzina. Makanya kita lihat hukumnya berbeda. Ketika seorang berzina dalam hukum Islam, ketika seorang berzina dia belum pernah menikah, dia itu nggak dirajam. Diapakan dia? Dicambuk 100 kali cambukan. Tapi ketika sudah pernah menikah, selesai sudah. Dirajam sampai mati. Kenapa Ustaz? Ini dulu ada pertanyaan jemaah. Waktu anak kuliah di Madinah, ada teman dari Afrika tanya, Ustaz, anak mau tanya, kenapa kalau pencuri dipotong tangannya, kalau orang berzina kok nggak dipotong aja kemaluannya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kan dia mencuri dengan tangannya, selesai potong tangan. Kan dia berzina dengan kemaluannya, potong aja kemaluan. Kalau belum nikah tidak bisa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau sudah nikah dirajam itu selesai. Masya Allah. Siap. Terus kok dipecut? Kok nggak itunya aja yang dipecut? Kalau itu dipecut ya tidak bisa lagi. Ini urusan lain. Nah, jamaah Syekh menjelaskan kenapa dia harus dipecut, kenapa dia harus dirajam sampai mati. Karena yang merasakan kenikmatan itu seluruh tubuhnya, bukan hanya kemaluannya. Betul nih dok, yang merasakan itu seluruh tubuhnya. Makanya yang harus merasakan siksaan itu seluruh tubuhnya. Subhanallah. Maka sekali nggak ada alasan. Wallahi dosa zina ini dosa yang sangat menjijikkan. Makanya orang itu dikasih daging yang seger, yang enak, nggak dimakan, yang busuk dimakan. Itu perempuan orang yang berzina. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari urusan zina ini. Jadi antum nggak cukup 1, 2, nggak cukup 2, 3, nggak cukup 3, 4. Tapi syaratnya mampu berlaku adil. Nggak mampu berlaku adil, azab buat antum. Miring, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi rusuknya itu jatuh. Seperti orang yang kena stroke, dia menyeret, semua orang kelihatan. Kalau sekarang mungkin nggak ada yang tahu. Sekarang dia merasa, enggak, alhamdulillah, nggak bisa berbuat adil. Nanti pada hari kiamat akan ketahuan, nanti adil apa enggak. Maka ingat, kalau ingin terhindar dari sifat halu'a tadi, suka berkeluh kesah dan bakhil, jaga nih kemaluan kita. Kecuali atas istri dan budak-budak. Dulu ada perbudakan dan Islam datang untuk menghapus perbudakan. Tapi ketika ada perbudakan, kita bisa beli budak perempuan dan boleh digauli. Tapi sekarang sudah, Masya Allah, sudah siap yukulannya jamaah. Nggak apa-apa, turunkan ke bawah, nggak apa-apa jamaah. Kalau sudah juk jamaahnya. Ahibati fillah, kembali kepada urusan mata tadi, urusan menjaga kemaluan kita.
Seorang lelaki, bukan seorang lelaki, seorang manusia melihat sesuatu yang belum dimiliki, itu tidak dalam wujud aslinya. Melihat sesuatu yang belum dimiliki tidak dalam wujud aslinya. Kenapa orang selalu mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Karena dia belum memiliki. Antum nggak ngelihat tetangga beli Harley umpamanya, Allahu Akbar. Dia datang, antum masya Allah, mabruk, mabruk ya. Setiap dia lewat, antum pandangin terus. Sambil tidur dengar suaranya, grung, grung. Wow, masya Allah. Ketika antum beli, antum punya di rumah antum, berapa kali antum lihat Harley itu? Selesai, taruh di gudang, khalas. Mungkin 7 hari pertama, 2 hari masya Allah, dilap jamaah. Habis gitu, harim pun seperti itu. Antum awal belum zuat lihat harimnya, masya Allah, masya Allah. Dapat sebulan di rumah antum, biasa-biasa. Tapi ngelihat harimnya tetangga, masya Allah, masya Allah. Karena kita belum memiliki, makanya kenapa diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kita ditipu dengan pandangan mata kita. Maka Allah katakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan sebagian pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Semua itu dimulai dari mata. Makanya orang buta itu selamat dari fitnah itu, jamaah. Maka kita jaga. Kalau ingin selamat, jaga. Ada harim, tundukkan pandangan kita. Kalau enggak, kita tidak akan pernah puas dengan harim kita. Dan Nabi SAW menjelaskan, kadang-kala enggak sengaja ngelihat harim. Naik motor, tahu-tahu ada yang lewat, astagfirullah. Hati tergoda. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasul SAW, falyarji' ila ahli, pulang ke rumahnya. Antum mau berangkat syughul nih, udah berangkat lampu merah, ada yang lewat, astagfirullah, langsung balik arah tuh. Telat syughul nggak ada masalah. Kemana? Ke istrinya. Nabi SAW menjelaskan, fa innal ladzi biha mithlul ladzi biha. Yang ada di harim itu sama dengan yang ada di harim dia, sama persis, nggak ada bedanya. Dalam riwayat fa innahu yaruddu dzalika, itu akan menghilangkan tadi yang namanya nafsu hasyat, itu bisa hilang ketika kita menghubungi istri kita. Sampai ada cerita seorang hakim di Sudan yang anak pernah ceritakan di beberapa kajian. Hakim di Sudan ini lagi mau sidang, entah saksi entar terdakwanya dilihat cantik, jamilah. Apa kata hakim ini? Skors. Skors. Pulang dia ke rumahnya. Dikatakan rumahnya mungkin setengah jam. Pulang nih. Sampai rumahnya selesai urusan sama harimnya, balik lagi. Mana lagi? Biasa dia ngeliat harim ini, selesai sudah. Itu obat. Gimana yang belum zuat? Siapa yang belum zuat ini? Masya Allah. Mau pulang kemana jamaah? Hah? Pulang ke Al-Irsyad. Maka yang belum zuat ya sudah puasa, kata Nabi SAW. Puasa, jangan sendirian. Usahakan cari sahib yang baik. Kalau nggak bisa kemana-mana, ke masjid sudah. Sini ada masjid Al-Irsyad, sudah bismillah lah. Adzan di masjid sana, qomat di sana, sampai perasaan itu hilang baru pulang. Artinya kita perlu mencari tempat aman. Karena Nabi SAW mengatakan pandangan itu anak panah iblis beracun. Racunnya itu harus dikeluarkan. Gimana cara mengeluarkannya? Salah satu kita nggak tahu, dokter lah tahu lah. Ada orang yang bisa bertahan ya dengan racun ular, kadangkala dia punya kekebalan tubuh, tapi ada orang yang nggak bertahan, yimut. Kalau lagi juali orang gimana? Boleh lihat. Gimana? Kalau lagi jualin orang, Ya seperlunya. Jangan diliatin harimnya, masya Allah. Dilihat kalungnya, dilihat antingnya, apa? Jangan. Masya Allah.
Jadi kalau seandainya melihat terus kemudian menundukkan pulang dan sebagainya. Kalau sholat kan Ustaz, istrinya banyak atau pas pulang berhalangan Ustaz. Nah, kan masih bisa dipakai. Masya Allah, nggak ada, masih bisa dipakai. Kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, Dia bisa menyalurkan itu kepada siapa? Istri-istrinya atau budak-budaknya. Kalau sedang berhalangan, masih ada cara lain lah. Dokter tahu lah cara lain, dok. Masya Allah, dok. Masya Allah. Kalau mampu berlaku adil. Adil kan tergantung diri di depan. Katanya kalau sama-sama ridho. Ridho apa maksudnya? Ya, kalau mau lagi kita ngomong ke hari yang kedua, anak mantunya mati di kamu sekian hari. Dia itu enggak. Kalau dia setuju dengan hal itu nggak masalah. Ya itu aja. Tapi kadang-kala jamaah ada setelah berjalannya waktu, itu di awal. Nah, deal di depan ini persyaratan harus dicatat nih jamaah. Masya Allah, enggak, ada dokter sudah deal, sudah ada deal. Oh alhamdulillah, masya Allah. Oh ini cuma tanya dong, ngomong tok rupanya jamaah. Oh sudah. Ah. Taib jamaah. Artinya ketika seorang memang merasa nggak cukup dengan satu, dia mau nikah dua, tafadhol. Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu. Allah mengatakan kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, fawahidah, cukup satu. Karena orang yang menikah lebih dari satu, mau tidak mau, pernikahan itu akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Dia harus siap dengan konflik tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi hal itu. Pikirnya rumah tangga Nabi SAW itu tenang-tenang. Zaat istri-istrinya, berantem mereka. Maka harus sabar ketika seorang berpikir untuk menikah lagi, persiapkan. Dia akan kehilangan mungkin sebagian ketenangan dia karena ngurusin harim yang zaat atau apa. Tapi ada harim-harim yang Masya Allah yang menerima sehingga tidak terjadi keributan. Barakallahu fikum. Tapi secara umum nikah lebih dari satu akan menyebabkan adanya ya konflik-konflik, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang badai yang menghancurkan, ada yang cuma angin-angin dulu. Jangan sampai antum menikahi janda menjandakan istri, akhirnya bukan poligami tapi poliganti, tetap satu harimnya seperti itu. Baik, lanjut. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. Artinya? Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanatnya dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Barakallahu fikum jemaah. Ini berkaitan dengan amanah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang selamat dari sifat halu'a itu kalau dikasih amanah dijaga. Baik itu urusan agama atau urusan dunia. Urusan agama dikasih amanah jadi imam, dikasih amanah jadi muadzin, dikasih amanah ngurusin zakat, maka jaga itu amanah. Urusan dunia, kerjaan, dikasih pekerjaan, tolong amanah itu dijaga. Dikasih jabatan, dikasih posisi yang baik, akan ditanya amanah tersebut. Jangan sampai menjadi orang munafik yang kalau dikasih amanah khianat. Kemudian disebutkan berkaitan dengan janji-janji, ditepatin janji-janji tersebut. Kemudian berkaitan dengan kesaksian, orang ini memberikan kesaksian dengan benar, tidak melakukan kesaksian palsu. Gara-gara dikasih fulus, dia mau jadi saksi palsu. Maka jaga diri kita, jangan sampai kita makan haram, apalagi urusan syahadatuz zur. Nabi itu benar-benar mewanti-wanti, iyyakum wa syahadatuz zur. Itu termasuk dan palsu. Barakallahu fikum. Baik, lanjut. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang memelihara salatnya,
mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Nah, ini orang kalau tadi selalu sholat, kalau di sini menjaga sholatnya, menjaga dari sisi syaratnya dipenuhin, rukunnya, wajibnya. Dari sejak wudhu dia benerin wudhunya, takbiratul ihram bener, kemudian dia berusaha untuk sholat di masjid, dijaga sholatnya. Karena ada orang sholat, selalu sholat, ada rejal masya Allah, sholli terus Ustaz. Tapi kok kelihatannya dosa terus jalan ya Ustaz. Kayaknya sholatnya hanya jadi topeng buat dia. Utang nggak bayar. Siapa yang nggak bayar utang jemaah? Angkat tangan jemaah. Bayar semua jemaah. Kok noleh-noleh? Sopo ya, masya Allah. Sholat dia, alhamdulillah sholat. Tolong diperbaikin sholatnya. Kalau ternyata sholat kita tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tetap kita khianat, janji kita ingkari, maka sepertinya sholat kita perlu dijaga lagi. Kita udah sholat nih, dijaga sholatnya dengan cara belajar sholat yang benar. Antum kapan terakhir belajar sholat? Oh, sejak dulu Ustaz. Baca lagi. Ternyata sholat itu bacaan ruku bukan cuma satu. Kita selama ini hafal bacaan ruku apa? Subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma laka raka'tu. Ternyata ada bacaan banyak. Bacaan ketika sujud juga banyak ternyata yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la. Padahal ada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bacaan subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada bacaan banyak sekali. Kita coba belajar lagi nih, ngaji gimana nih salat Nabi SAW. Kalau sekedar bicara yang penting sah, kalau bicara sah ya udah. Tapi kan kita bicara menjaga supaya lebih sempurna salat kita. Orang-orang yang melakukan hal itu kata Allah, ulaika fi jannatin mukramun. Selesai sudah. Mereka akan berada di dalam surga, dimuliakan, dihormatin. Jadi kalau ibadah yang kita lakukan semua itu, jangan berharap pahalanya di dunia. Berharaplah pahalanya di akhirat. Pahala dunia insya Allah Allah kasih. Tapi yang terpenting buat kita adalah di akhirat. Karena kita hidup di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun. Kadang-kala ada jamaah-jamaah yang berharap pahalanya di dunia. Ketika dia umpamanya antum pernah dengar kalau orang juduhkan orang itu dapat apa jemaah? Itu hadisnya di mana jemaah? Ada yang mengatakan seperti itu. Terus ada satu mengatakan, Ustaz, boleh tidak rumahnya Anda minta di dunia, Ustaz? Ana juduhkan fulan, Ustaz, Ana belum punya rumah. Gimana kalau rumahnya di dunia? Subhanallah, duniawi orang. Yang pertama, Ana nggak tahu hadisnya yang mengatakan kalau juduhkan orang itu dapat rumah di surga. Ana sampai sekarang belum tahu. Kalau ada yang tahu, mudah-mudahan bisa ngasih tahu. Kemudian pahalanya, pahala yang Allah sebutkan itu yang lebih indah adalah di akhirat. Karena kita di situ akan hidup kekal selama-lamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu jemaah. Nah. Mungkin gorengannya bisa diturunkan, enggak apa, santai jemaah. Jika antum meninggalkan sholat mutlak, ada beberapa pendapat yang keluar dari gimana kalau seandainya kita menyikapi dengan instruktur sholat yang mengatakan di pokok dilakukan tauhid, yang mana dia tidak melakukan amal dan apapun. Nah, dia muwahhid, dia iya.
Jadi ada yang dibicarakan hukum di dunia jelas dia kafir. Artinya hukum kita ketika di akhirat, ini pendapat yang mengatakan kafir ya. Pendapat yang mengatakan dia kafir. Pendapat ini memang dibantah oleh sebagian ulama dengan haditsul bitaqah, hadis-hadis yang lainnya yang akan dikeluarkan dari api neraka yang di hatinya ada kalimatut tauhid ya. Ini menjadi dalil-dalil yang menjadikan dia itu masih dalam kondisi beriman, belum keluar dari Islam. Memang itulah bantahan ulama-ulama yang mengatakan dia belum kafir. Tapi hadis-hadis lain yang menyatakan dia kafir seperti sabda Nabi SAW tadi, antara keimanan dan itu adalah sholat, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhal jamaah. Kok di tengah dikasihnya jamaah? Astagfirullah. Kalau di tengah sama aja di atas tadi ya. Masya Allah, milih dewi-dewi gitu saja. Hah? Tidak semuanya. Nah, fadhal. Anda pernah berdialog dengan orang non-muslim, dia bilang, bukankah kita ini yang kita lakukan sudah tercatat semua, belum ciptaannya dia bilang iya ada. Terus bukankah kalau misal saya ini mati dalam keadaan kafir itu sudah ditentukan oleh Allah, jadi sekuat apapun kita bisa masuk Islam seakan-akan sudah tertutup dengan takdir Allah. Nah, Nah jawabnya waktu itu bingung. nah, iya. Dia ingin memasuk pintu tapi pintu itu ditutup rapat-rapat. Nah, iya, dia berdalil sebenarnya dia nggak mau masuk Islam. Jadi kalau bicara takdir, jamaah, makan tapi tidak ngomong jamaah. Ini ada pertanyaan barusan tentang ada orang kafir tanya sama dia, kalau saya sudah ditentukan kafir sama Allah, gimana saya mau masuk Islam gitu kan? Berarti dia sudah ditentukan masuk neraka. Mau dia masuk neraka? Tanyakan sama dia. Antum mau masuk neraka? Nggak ada yang mau masuk neraka. Kita itu bicara takdir, kita nggak tahu dengan takdir kita. Dan ketika Allah Azza wa Jalla mengetahui bagaimana akhir hidup kita, itu yang ditulis. Makanya Rasul SAW pernah ditanya, apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita masuk neraka? Tahu nggak? Kata Nabi SAW, nah Allah tahu. Terus para sahabat bertanya, fafimal amal? Kalau gitu buat apa kita beramal? Kok biar aja nanti yang masuk surga, yang masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqala. Kalian beramalah, semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Dia diciptakan untuk apa? Tugas kita menghadapi takdir ini, takdir sesuatu yang kita tidak mengetahuinya, maka beramal. Bapak mau beriman enggak? Tanyakan sama dia. Bapak mau beriman? Oh, saya mau beriman. Ya silahkan syahadat sekarang. Tapi kan dia nggak mau. Itu hanya dalih yang digunakan supaya dia tetap di dalam kekufuran dia. Makanya tanya sama dia, Bapak ditakdirkan miskin apa kaya? Kalau bicara tadi masalah surga neraka, sekarang di dunia. Oh, Bapak kenapa bekerja? Kok nggak duduk aja gitu? Kan kalau sudah ditakdirkan kaya, ya datang sendiri fulus. Nggak ada. Tetap harus ada usaha gitu. Maka kadang-kala mereka menggunakan itu untuk tidak mau masuk Islam. Kalau urusan dunia dia kerja, dia syughul. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhalu jamaah. Bacaan sebelum Al-Fatihah, doa kita yang benar itu yang apa? Allahumma ini apa? Semuanya benar. Ya, bukan dua, banyak bacaan Nabi SAW itu. Maka di sini tadi mengingatkan, kalau bisa kira-kira ada 7 bacaan iftitah itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan kalau kita hafal itu membuat kita, membuat kita jadi lebih konsentrasi sholatnya. Hari ini kita baca Allahumma ba'id, hari besok kita baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, tadi wajjahtu wajhiya. Jadi ada banyak bacaan yang kalau bisa kita beragam. Itu termasuk sunnah yang macam-macam gitu.
Jadi bukan mana yang benar, jadi semuanya benar. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Di fenomena masyarakat tentang nubuat ini Ustaz, bukan karena belum Ya, nggak apa-apa, bukan. nggak apa-apa. Kalau satu kurang boleh dua, atau 1% boleh dua, 3 atau 4%. Nah, Tapi harus adil. Tapi pertanyaannya sekarang banyak wanita atau istri yang mereka tidak mau dari awal bahwa poligami itu dilakukan oleh suaminya. Itu dia apa Ustaz? jadi ceritanya belum nemu yang mau dipoligami misalnya ini. Ya, itu fitrah wanita sih. Artinya normal wanita seperti itu, bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Istri-istri Nabi berat di poligami, tapi mereka menerima karena itu menjadi syariat Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu taala anha waktu Nabi menikah dengan Ummu Salamah sallallahu ala nabiyina wasallam, dengar nih Aisyah, Nabi nikahin Ummu Salamah. Berita yang tersebar, Ummu Salamah ini cantik sekali. Akhirnya Aisyah pakai jilbabnya, kerudungnya ke rumahnya Ummu Salamah. Nggak pernah ngelihat dia Ummu Salamah. Ketika dia datang ngelihat Ummu Salamah, Allah, ternyata Ummu Salamah itu lebih cantik dari omongan orang. Pulang Aisyah ini ketemu sama Hafsah, ya Hafsah, kata dia, ternyata karena dia takut ada saingannya. Ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada omongan orang, kata dia. Kata Hafsah, engkau cemburu aja. Coba engkau lihat lagi sekarang. Balik lagi Aisyah ini. Dilihat, oh iya, kata dia, cantik, tapi ya biasalah, kata dia. Dia mulai tenang gitu. Artinya perasaan wanita itu, itulah ujian buat wanita, menerima hukum Allah Azza wa Jalla. Kita bicara sholat, berat orang sholat itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, berat melaksanakan, tapi kita kerjakan gitu. Begitulah dengan wanita ini, ketika dia mendapati suaminya poligami, dia nggak boleh gugat cerai karena suami poligami, tapi dia boleh gugat cerai karena suaminya zalim, karena suaminya setelah poligami nggak peduli sama istri yang pertama. Kemudian mungkin hal ini terjadi di masa sekarang karena memang ada media-media yang menggambarkan poligami ini buruk, sesuatu yang buruk. Di masa Nabi SAW, sahabat itu yang harimnya 2 itu bisa dihitung. Rata-rata 3-4 mereka. Itu biasa gitu. Ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, harimnya jadi rebutan sahabat yang lain untuk bantu. Karena janda ini kalau banyak di masyarakat berbahaya. Oh. Jadi ada pemburu janda ini jemaah. Artinya selain kita memberikan nafkah, membantu, itu juga menikahin karena dia perlu ada yang mengayomi dia punya hasrat seperti itu. Insya Allah harapan kita ini dengan ilmu agama yang diajarkan, kemudian media-media dakwah yang tersebar, wanita itu jadi semakin sadar dengan hukum poligami ini. Mungkin kalau sekarang belum familiar, mungkin nanti di anak kita akan jadi familiar. Dulu di waktu jiddi kita biasa mereka. Jiddi itu harimnya 2, 3 biasa. Tapi kemudian di masa kini berubah hal itu. Maka mudah-mudahan ke depan salah satunya dengan pendidikan agama yang benar. Tapi jangan nunggu. Bisa. Kalau nunggu yang kayak gitu udah zuat-zuat nanti. Mau langsung 2 ini. Tidak, maksudnya apa? Akhirnya banyak laki yang memilih untuk zina. Na'udzubillah. Daripada dia harus apa? Zuat lagi. Tidak setuju. Enggak, tadi yang sebut enggak ada alasan dia. Makanya kadang-kala dia salah pilih istri. Dia harus didik istrinya dengan benar. Banyak rejal cuma kasih fulus sama istrinya. Nggak pernah kasih pendidikan yang baik, nggak pernah dibawa pengajian, datang bawa harimnya dengarkan kajian, tumbuhkan keimanannya. Karena ini bicara iman sebenarnya. La iman harimnya benar, wala iman suaminya benar.
maka berarti masalahnya di keimanan tadi. Barakallahu fikum. Nah, terus-terusan nih. Antum tadi kan bilang nggak boleh untuk cerai kalau Karena poligami. ya. Nah sekarang ini banyak dari akhwat yang ngaji, bahkan akhwat bisa dipastikan dia menuntut cerai suami dengan bawa nama-nama bener Pak Ustaz. Anak boleh sama Ustaz Tua, anak sudah tanya sudah ini. Intinya terakhir dia bawa fatwa-fatwanya para asal gitu. Nah, Terus terakhir, akhir itu akhirnya ketika dia sudah mulai reda emosinya, dia bilang ya akan nutup karena memang tidak mampu untuk menahan sembuh. Itu gimana? nggak, intinya kalau kita bicara kasus per kasus. Mendukung seperti apa maksudnya? Nggak, kalau fatwa para ulama jelas kalau hanya karena poligami nggak boleh. Tapi karena tadi ada mudorot yang dia dapatkan dari pernikahan suaminya, mudorot yang dia dapatkan dari pernikahan suaminya dengan kezaliman yang dilakukan suaminya, ini baru boleh menuntut. Tapi kalau karena poligami gugat cerai itu bukan alasan yang syar'i gitu. Karena poligami ini syar'i. Umpamanya dia ngomong, enggak, anak nggak mau. Ini Ustaz, harimnya ini umpamanya bukan wanita baik-baik yang dia bawa. Kalau dia zuat benar Ustaz, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kalau miskin dokternya zaman, Masya Allah. Jadi sudah putus asa dokter ini kayak. Udah putus asa ya? Masih oh. Masih ada harapan dokter, insya Allah masih ada harapan. Nah, seenteni iki dokter sekarang dokter konsultasi orang poligami atau apa kok rata-rata kayak gitu ini bingung ana. Jadi sekarang buka konsultasi poligami. Ana tahu itunya enggak, yang tadi akhwat-akhwat banyak ini yang dikatakan itu konsultasinya kemana itu gitu loh. Nah, artinya memang banyak yang tidak menerima, itu banyak. Karena masalahnya tadi kita bicara masalah keimanan. Kalau tadi bil akhir yang mengatakan karena dia nggak tahan cemburu, ya kalau bicara cemburu memang wanita cemburu, tapi jangan sampai kecemburuan itu melanggar agama gitu loh. Itu yang perlu diluruskan. Itu aja yang perlu diluruskan sama dia. Makanya kalau ada anak ini taab ya, kita sering dengar orang-orang poligami, mereka dapat senangnya, kita dapat ruwetnya. Konsultasi anak punya harim kayak gini, ya Allah. Urus ono ente bismillah. Oh ente yang zuat kok anak yang disuruh ngurusi. Ini kadangkala mereka nggak mau ngambil resiko itu. Kita suruh ngasih nasihat, Ustaz, tolong kasih nasihat hari mana Ustaz? Ini nomor teleponnya Ustaz. Loh. Nggak, memang harus siap. Mau tidak, kalau nggak siap jangan. Kalau nggak siap jangan. Baik, barakallahu fikum dok. Oh masya Allah. Nah, fadal. Al-Araf ayat 21. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit kalian mengambil pelajaran dari hal itu yang ayat tadi itu. Apakah memang itu sudah sunatullah, orang itu banyak yang tidak lebih memilih pemimpin yang bukan Allah Ta'ala. Karena di Al-Araf menyebutkan seperti itu. Apa itu memang sudah dari dulu memang ya apa? Iya, kalau bicara kebanyakan manusia nggak benar. Allah sudah sebutkan itu. Aktsarun nas fasiqun zalimun. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Makanya kalau kita menjadikan kebanyakan manusia itu tolak ukur kebenaran, ya nggak mungkin seperti itu. Coba antum lihat followernya orang-orang yang nggak benar. Follower ustadz sama follower orang-orang yang nggak benar. Anda lihat followernya Ronaldo itu berapa?
Hampir 200 juta itu. Hah? Sudah. Allahu Akbar. Ini salah satunya di sini. Lihat ini. Ustadz yang di follow siapa jangan? Jadi kebanyakan manusia memang nggak benar. Tugas kita apa? Mengikuti kebenaran dan tidak melihat berapa jumlah massa. Kalau ukuran kebenaran itu jumlah massa yang besar, maka kita lihat Rasul SAW nggak benar, karena beliau pada waktu di Mekah sendirian. Yang lebih banyak ya orang-orang kafir. Seperti itu. Maka tugas kita adalah bagaimana menjadikan Allah itu menolong kita, bukan menjadikan mayoritas itu sebagai sarana untuk kemenangan. Ketika perang Hunain, berapa jumlah umat Islam? Itu jumlah pasukan terbesar ya yang dikumpulkan oleh para sahabat ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah 10.000, perang Hunain 12.000. Mereka kemudian mengatakan lan nughlab ankil, nggak mungkin kita dikalahkan hari ini. Jumlah kita banyak. 12.000 itu diserang sama Hawazin, tinggal 100 orang. Kemana yang 11.900? Kabur semuanya. Lalu Nabi memanggil mereka satu persatu. Ya ashab bai'ati asy-syajarah. Baru mereka datang. Maka kalau bicara kebanyakan orang memang nggak benar. Ustaz, Ustaz, dalam hal ini Ustaz, ketika umpama katanya orang-orang ketika umat Islam ditekan, sudah pinggirkan itu perbedaan pendapat hal itu. Kalau dari kata Ustaz, jadi jangan, kita tidak boleh bersatu karena umat Islam sekarang ditekan, kita lepas ini, yang bagian Salafi lepas, yang bagian NU semua lepas baju, kita bersatu. Menurut Ustaz bagaimana? Kalau bicara persatuan di atas Islam yang benar, harus bersatu. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kalian nggak boleh berpecah belah. Berpegang teguhlah, bukan kumpul badannya ya. Kalau bicara kumpul badan tapi hatinya tidak bersatu, apa gunanya? Makanya yang harus bersatu itu, walaupun kita berpisah badannya, tapi kalau hatinya bersatu, cukup buat kita. Maka yang dipentingkan adalah, para ulama mengatakan yang diawali itu adalah kalimatut tauhid sebelum tauhidul kalimah. Hatinya disatukan. Mau NU, mau Salafi, mau apa, semuanya hatinya satukan. Disatukan di atas apa? Ketika semua memiliki prinsip yang sendiri-sendiri. Mereka bawa bendera masing-masing. Sini bersatu di atas kalimatullah tabaraka wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Makanya kata Nabi SAW ketika beliau ngasih nasihat, kemudian para sahabat nangis. Hati mereka bergetar, lalu mereka mengatakan fa'ausina ya Rasulullah, kasih wasiat buat kami. Apa salah satu wasiat Nabi SAW? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Itu kata Nabi SAW. Terus solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Artinya solusi dari perselisihan ini sudah ada. Jadi kalau bicara perselisihan, Nabi sudah menyampaikan sama kita. Solusinya ada, tapi kita nggak mau ambil solusi itu. Kata Nabi, kalian cari sunnahku dan sunnah khalifah sesudahku itu. Pegang dan gigit dengan gigi geraham kalian. Ketika itu baru Allah akan kasih kemenangan. Ingat, bukan karena jumlahnya yang besar umat Islam menang. Kalau baca sejarah, selalu kemenangan itu jumlah umat Islam lebih sedikit dari jumlah musuh. Makanya kalau ada orang-orang yang berpisah dari barisan umat Islam, seperti yang kejadian perang Uhud, Nabi SAW berangkat dengan 1.000 orang, 300 orang kabur. Orang-orang munafikin. Ada orang-orang munafikin di tengah umat Islam pun. Antum pikir nggak ada orang munafik? Mereka yang hanya mau bersenang-senang jamaah. Kalau susah mereka nggak mau memikirkan umat Islam. Jadi kalau bicara dari semua kelompok yang ada itu, Nabi sudah kasih solusi. Ini kan perselisihan kita lihat. Semuanya ngaku paling benar.
Ana yang benar sudah. Yang benar itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan kata ana, bukan kata antum. Itu yang sedang diusahakan. Fa'alaikum bisunnati. Jadi seperti piramid jamaah. Umat Islam yang sudah ada di bawah, udah besar gitu. Kalau ingin bersatu, di mana? Di pucuknya itu. Ya antum harus melangkah. Capek naik ke piramid itu capek memang. Pegang nanti di sana. Ini yang jadi pegangan kita jamaah. Itu yang perlu dilakukan. Dan dalam menghadapi kondisi yang ada jamaah, kita lihat ya umat Islam mungkin ya terpecah belah, ditindas, dizolimin. Kita lihat kejadian mungkin di Rohingya, kejadian di Uyghur, kejadian ya sudah sering terjadi dulu di Bosnia seperti itu. Apa sih solusinya? Solusinya cuma satu. Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil aina." Kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Wa raditum bizara, kalian ridho dengan pertanian kalian. Mereka ini berada di zona aman untuk dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina, mau jumlahnya berapapun hina. La yanzi'uhu, ingat Allah nggak akan nyabut. Allah tidak akan cabut yang namanya kehinaan atas umat Islam. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bicara agama yang mana Ustaz? Islam macam-macam sekarang. Ya agamanya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diamalkan Nabi dengan para sahabatnya itu loh jemaah. Mungkin seperti itu memang yang terjadi. Soalnya kalau enggak ya akan terus berpecah belah. Enggak mau disatukan gimana sama antum? Badannya mungkin bersatu, hatinya memang dia benci sebenarnya. Dia duduk ya terpaksa duduk sama antum. Untuk satu kasus, satu apa mungkin dia bisa seperti itu. Tapi nanti tetap kebencian itu ada. Maka harus kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi jamaah, anak nggak yukul-yukul jamaah. Nah, anak kira cukup sampai di sini. Kita santai. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.